Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Dokter. Mohon maaf untuk malam ini saya tidak bisa menghadiri kuliah karena sedang melaksanakan tugas kantor keluar kota. Namun di sini saya akan mencoba untuk berkontribusi memaparkan apa yang telah menjadi tugas kelompok kami terkait bisnis model kanvas dan analisis SWOT. Nah, perusahaan yang kami pilih adalah perusahaan brand sepatu yang tentunya sudah lama berdiri sejak tahun 2010, yaitu PT Brodo Ganesha Indonesia, atau biasa brand tersebut dikenal dengan Brodo Indonesia. Perkenalkan, saya Tri Juliawan. Di kelompok ini ada Siva Puspa Pertiwi dan Tania Rambi Putri. Hal yang mendasari berdirinya Brodo karena pengalaman pribadi dari Yuka Harlanda. Yuka Harlanda ini seorang pendiri Brodo Indonesia. Pada pengalaman yang dirasakan, Yuka Harlanda ini merasa kesulitan mencari produk-produk yang beredar di Indonesia dengan nomor yang ukuran besar, karena Yuka Harlanda ini memiliki ukuran kaki yang di atas rata-rata dari orang Indonesia. Selain itu, dia juga pernah merasa kesulitan ketika akan menjalani sidang skripsinya. Di sana dia dianjurkan untuk memakai sepatu pantofel. Setelah dia cari di beberapa toko, sangat jarang sekali produk-produk produk pantofel yang ada di Indonesia itu dengan ukuran kakinya. Sekalipun ada, itu pun harganya cukup fantastis. Akhirnya atas kondisi tersebut muncullah ide dari Yuka Harlanda untuk membuat sepatu dengan ukuran besar yang harganya cukup terjangkau. Pada awalnya Brodo hanya fokus pada sepatu pantofel, sepatu formal ya. Oke, kita coba memaparkan sejarahnya. Ini Brodo berdiri pada tahun 2010, didirikan oleh Yuka Harlanda dan Putra Dwi Karunia melalui akun Kaskus, Facebook, dan BlackBerry pada saat itu. Kemudian pada tahun 2011, Brodo ini meningkatkan penjualan dan memasukkan produknya di perusahaan retail The Goods Department Store dan beberapa outlet distro di Jakarta dan di Bandung. Bahkan saat ini Brodo juga sudah membuka cabangnya di Surabaya. Sementara pada tahun 2012 Brodo mendapatkan investasi. Dia memiliki website dan beberapa outlet yang ada di Jakarta dan di Bandung. Terus berjalan dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, sampai tahun 2017 Brodo sudah merambah ke e-commerce. Di situ ada Instagram, ada YouTube, TikTok, Tokopedia, Blibli, dan segala macam. Hingga pada tahun 2024 saat ini Brodo menjadi lifestyle brand yang menjadi tujuan utamanya. Di sini kita coba lihat, yang tadinya Brodo itu hanya fokus pada sepatu pantofel, saat ini Brodo juga sudah mencoba untuk mengembangkan produk-produknya seperti sepatu-sepatu kanvas, sneaker, terus banyak juga model-model lainnya. Selain itu Brodo juga membuat produk seperti topi. Di sini juga ada dompet dan banyak lagi produk-produk. Bahkan Brodo juga sampai
menciptakan, mengeluarkan produk berupa jaket, terus tas, pocket, bahkan parfum tersendiri juga ada. Oke, kita langsung ke pembahasan intinya terkait bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas yang dijalankan oleh Brodo. Tentunya kalau kita bicara bisnis model kanvas, di situ ada value proposition. Nah, value proposition ini membicarakan bukan hanya membicarakan bentuk fisik suatu barang saja, melainkan juga membicarakan manfaat dari barang tersebut. Brodo didirikan dengan cita-cita luhur pendirinya, yaitu Yuka, yang ingin menciptakan produk lokal beraksen budaya untuk membumikan kembali budaya Nusantara, khususnya batik, dalam kehidupan kaula muda Indonesia. Brodo bukan hanya menjual sebuah produk, tetapi juga menjual sebuah mimpi, ide, gagasan yang dituangkan ke dalam desain bernuansa keindonesiaan, sehingga produk selain untuk dipakai sebagai fungsinya yaitu untuk alas kaki, juga memperlihatkan gaya hidup seorang yang cool dan pastinya cinta akan Indonesia. Jadi Brodo ini ingin menanamkan hal tersebut ke dalam mindset atau pola pikir kaula muda yang dewasa. Ini sungguh memperhatikan di mana budaya lokal, budaya pribumi, dan budaya nasional ditinggalkan dan tergerus oleh zaman. Itulah Brodo yang menjadi tujuan utamanya menciptakan produk. Terus customer segment. Jika kita membicarakan customer segment, berarti kita membahas mengenai siapa konsumen yang akan dilayani dan dari segmen apa. Untuk Brodo sendiri, awal mula dari berdirinya perusahaan ini adalah untuk membuat dan menyediakan pesanan produk sepatu yang merupakan core bisnis dari Brodo untuk orang lain, yang mana ukuran kakinya itu yang tadi saya ceritakan tidak ada di pasaran dalam arti terlalu besar. Menyasar kaula muda, Brodo membentuk dan membangun usahanya, yang mana pada awal Brodo berdiri hanya menyasar pada anak muda laki-laki yang ingin tampil trendy, gahar, juga cinta pada produk lokal. Namun dengan berkembangnya pangsa dan permintaan pasar, Brodo mulai mengembangkan sayap bisnisnya dengan menyasar kaula muda perempuan yang dewasa, dan ini menjadi viral karena diperbincangkan mengenai gaya fashion cewek atau perempuan dengan menggunakan sepatu footwear atau boots. Nah, tak henti di situ, Brodo juga menambahkan produk baru selain dari bisnis intinya, yakni menjual aksesoris, sepatu, dan baju seperti yang tadi saya sebutkan produk-produknya. Untuk customer relationship, untuk menjalin hubungan pelanggan tak tanggung-tanggung, Brodo sengaja membuat program dari pelanggannya, yakni pelayanan perawatan sepatu dan garansi seumur hidup bagi para pelanggannya. Ini merupakan bukti keseriusan Brodo dalam menjalin hubungan dengan pelanggannya. Hal ini juga tertulis jelas dalam visi Brodo, yang mana ingin menyajikan pelayanan yang awesome, mengingat pelanggan ialah aset tersendiri bagi perusahaan. Sedangkan channel ini merupakan sarana bagi organisasi untuk menyampaikan value proposition kepada customer segmennya yang dilayani. Jadi channel ini berfungsi dalam beberapa tahapan, mulai dari kesadaran pelanggan sampai ke pelayanan pernah jual ya. Sebelumnya sudah kami singgung mengenai channel yang sangat berhubungan dengan customer segment, di mana Brodo memanfaatkan perkembangan teknologi informasi seperti yang sudah disebutkan,
sebelumnya, sehingga dengan memanfaatkan media sosial Brodo melakukan penghematan biaya iklan. Nah, sedangkan untuk keaktifnya berhubungan dengan kegiatan-kegiatan utama, jadi apa saja sih yang perlu dilakukan oleh si Brodo ini? Tentunya meskipun terbilang masih muda, Brodo mempunyai nilai tambah yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, seperti sepatu yang bisa dipesan sesuai dengan ukuran kaki dan pelayanan prima dengan servis serta garansi seumur hidup. Sedangkan untuk key resource-nya, dengan dukungan dari Wali Kota Bandung ya tentunya ya, karena Brodo ini pabrik utamanya di Bandung yang mensupport brand lokal untuk melenggang ke pasar lokal maupun internasional. Keseriusan ini dengan dibuatnya Little Bandung di Korea Selatan ya, pernah ada ya. Kemudian desainer yang kreatif dan jeli melihat kebutuhan yang ada ya pasar, sehingga produk-produk desain Brodo menjadi lebih update, lebih up to date. Sedangkan key partner berhubungan dengan siapa-siapa saja mitra utama dari organisasi ini, sehingga bisa membantunya dapat memberikan nilai tambah yang baik. Brodo menggandeng artis dan tokoh terkenal lainnya sehingga endorse dari produknya seperti Yaya Ruhian dan seterusnya ya, yang dulu pernah menjadi endorse-nya itu. Brodo menjadi sponsor endorse utama di acara Hilo. Hal ini melakukan untuk mempropaganda kepada khalayak sehingga produk-produk Brodo tertanam pada mereka bahwa produk Brodo memang keren dan istimewa. Itulah. Sementara untuk cost structure-nya, jadi ada tiga komponen yang biaya yang perlu dikeluarkan organisasi atau Brodo ini untuk bisa berjalan menghasilkan penawarannya. Yang pertama itu produksi tentunya ya. Produksi ini 40-50%. Employee salary itu 20% dan marketing tentunya ada 18%. Revenue stream. Dari mana penghasilan organisasi Brodo ini sehingga menutupi cost structure? Pendapatan Brodo semuanya berasal dari penjualan produknya, mulai dari sepatu, baju, tas, dan aksesoris lainnya. Itulah penjelasan terkait bisnis model kanvas yang ada di perusahaan Brodo Indonesia. Selanjutnya untuk analisis SWOT. Di sini ada kekuatan dari Brodo ini ada 5 ya, ada 5 kekuatan. Yang pertama, desain produk yang unik. Nah, Brodo ini dikenal karena desain sepatu mereka yang unik dan inovatif. Desain-desain ini mengikuti tren terkini dan mampu memikat pelanggan dari segala usia. Yang kedua, ada kualitas dari produknya yang begitu tinggi. Jadi Brodo merupakan merek yang mengedepankan kualitas ya. Mereka menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan proses produksinya pun untuk menghasilkan sepatu yang awet dan tentunya nyaman dipakai untuk penggunanya. Selain itu, yang kekuatan ketiga ada pelanggan yang setia. Brodo telah berhasil membangun hubungan yang kuat dengan pelanggannya. Mereka telah memenangkan hati pelanggan melalui pelayanan yang ramah dan responsif terhadap masukan dan keluhan dari pelanggan. Untuk kekuatan yang keempat, di sini ada jaringan retail yang cukup luas. Brodo memiliki jaringan retail yang luas dan toko-toko yang tersebar di berbagai lokasi. Hal ini memudahkan pelanggan untuk mendapatkan produk Brodo dengan mudah. Untuk kekuatan yang terakhir, di sini ada keunggulan kompetitif. Brodo berhasil menciptakan keunggulan yang membedakan mereka dari pesaing di industri sepatu lainnya.
Mereka terus berinovasi dan mengikuti tren terbaru untuk tetap relevan di pasaran. Itulah 5 poin dari kekuatan. Sementara 5 poin dari kelemahan. Ini yang pertama ada keterbatasan produksi. Jadi Brodo masih memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas produksi. Permintaan yang tinggi dan menyebabkan keterlambatan pengiriman produk kepada pelanggan. Ini menjadi keterbatasan dari produksi Brodo. Ada kelemahan yang kedua, harga yang relatif tinggi. Produk-produk Brodo memiliki visi untuk dikenal secara internasional. Produk-produk Brodo memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan merek sepatu lokal lainnya. Hal ini dapat menjadi kendala bagi mereka yang memiliki anggaran terbatas. Untuk kelemahan yang ketiga, ketergantungan pada pasar lokal. Jadi meskipun Brodo memiliki visi untuk dikenal secara internasional, mereka masih sangat bergantung pada pasar lokal. Ekspansi pasar internasional dapat menjadi tantangan bagi mereka. Untuk kelemahan yang keempat, kecilnya produk wanita. Produk dari Brodo lebih fokus pada sepatu pria, sementara pilihan sepatu wanita masih terbatas. Hal ini dapat mempengaruhi pangsa pasar mereka di kalangan wanita. Walaupun saat ini Brodo sudah mulai concern ya ke produk wanita ya. Untuk kelemahan yang kelima, target pasar yang terbatas. Brodo saat ini lebih fokus pada target pasar anak muda. Mereka masih perlu mengembangkan strategi untuk menarik pelanggan dari segmen usia yang lebih tua. Itulah 5 poin dari kelemahan Brodo. Sementara ada 5 poin juga dari opportunities atau peluang. Di sini ada pertumbuhan pasar e-commerce. Dengan pertumbuhan e-commerce yang pesat, Brodo memiliki peluang besar untuk meningkatkan penjualan mereka secara online. Mereka dapat memanfaatkan platform e-commerce untuk menjangkau pelanggan potensial dari seluruh Indonesia. Peluang yang kedua, pasar ekspor. Brodo memiliki kesempatan untuk mengekspor produk mereka ke pasar internasional. Merek sepatu lokal Indonesia semakin dikenal di luar negeri dan Brodo dapat memanfaatkan tren ini untuk memperluas jangkauan mereka. Untuk peluang yang ketiga, di sini ada kolaborasi dengan desainer ternama. Jadi Brodo dapat menjalin kolaborasi dengan desainer ternama untuk menciptakan koleksi unik yang menarik minat pelanggan baru. Hal ini dapat meningkatkan citra merek mereka dan membantu mereka memperluas pangsa pasar. Untuk peluang yang keempat, segmen pasar yang lebih luas. Jadi Brodo dapat memperluas segmentasi pasar mereka dengan mengembangkan produk khusus untuk anak-anak dan dewasa. Kehadiran Brodo di segmen pasar yang lebih luas dapat membantu mereka meningkatkan penjualan dan mengurangi ketergantungan pada satu segmen saja. Untuk peluang yang kelima, yang terakhir, di sini ada peningkatan kesadaran merek. Tentunya Brodo dapat meningkatkan upaya pemasaran merek untuk meningkatkan kesadaran merek di kalangan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui kampanye iklan, sponsor acara, kerjasama dengan selebriti. Dan di sini ada ancaman, kami susun juga ada 5 ancaman yang dihadapi oleh Brodo Indonesia. Yang pertama, pesatnya persaingan. Industri sepatu merupakan industri yang sangat kompetitif. Brodo harus menghadapi persaingan dari merek lokal maupun merek internasional yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih kompetitif. Ancaman yang kedua, perubahan tren mode. Tren mode dapat berubah dengan cepat dan ini dapat menjadi ancaman bagi Brodo jika mereka tidak mampu mengikuti tren terbaru.
mereka harus tetap up to date dan tren fashion terkini agar tetap relevan di mata konsumen. Untuk ancaman yang ketiga, tentunya masih dampak pandemi COVID ya, telah mempengaruhi banyak industri, termasuk industri sepatu. Brodo harus menghadapi penurunan permintaan dan gangguan dalam rantai pasokan mereka akibat pandemi ini. Untuk ancaman yang keempat, tarif impor yang tinggi ya. Jika Brodo memutuskan untuk mengekspor produk mereka, mereka akan menghadapi tarif yang tinggi di beberapa pasar. Hal ini dapat membuat produk mereka menjadi lebih mahal dan kurang bersaing. Untuk ancaman yang terakhir, di sini ada pelanggaran hak cipta. Brodo harus berhati-hati agar tidak melanggar hak cipta atau desain pihak lain. Pelanggaran ini dapat menyebabkan masalah hukum dan merusak citra merek mereka. Itulah paparan dari kelompok kami terkait bisnis model kanvas dan analisis SWOT dari perusahaan Brodo Indonesia. Semoga menjadi wawasan baru bagi kita semua. Mohon maaf atas kekurangannya dari kami. Untuk selanjutnya dapat agar lebih jelasnya disampaikan oleh kawan kami baik Siva Puspa Pertiwi dan Tania Rambe Putri. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.